Jadi sekali lagi pas kita ejakulasi yang kita keluarin adalah cairan semen atau mani bahasa medisnya. 90%-nya berasal dari prostat dan kelenjar sekitar. Halo Sobat DRV, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat terus ya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget nih pastinya. Ini banyak mungkin kayaknya banyak yang belum memperhatikan, tapi sebenarnya ini tuh penting banget, terutama untuk masalah kebahagiaan hidup nih. Apa tuh kira-kira? Yes, hari ini kita bakalan ngebahas mengenai urologi. Nah, sekarang aku udah bareng sama Dr. Adistra Imam, spesialis urologi yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Abdiwaluyo Menteng. Hai dokter. Halo, ya. Alhamdulillah sehat Intan. Dokter, mungkin ini masih banyak yang belum terlalu tahu. Sebenarnya urologi ini spesifikasinya untuk di bidang apa sih, Dok? Nah, mungkin saya jelasin dikit mengenai urologi ya. Jadi urologi itu sebenarnya cabang dari ilmu bedah. Jadi saya sebenarnya dokter bedah ya, saya surgeon. Jadi kami dokter bedah di bagian saluran kencing dan reproduksi pria. Nah, jadi ya sehari-hari kita menangani itu. Cuman yang paling penting di highlight sini itu mengenai saluran kencing sendiri ya. Jadi mungkin pernah dengar ya ada infeksi saluran kencing atau apa. Nah, saluran kencing tuh panjang sebenarnya. Ya, jadi kalau jelasin pakai gambar tuh panjang. Ada basically kita bisa bagi jadi dua. Ada namanya bagian atas dan namanya bagian bawah. Ada upper and lower. Kalau ngomongin upper mungkin pernah dengar ginjal, ya ginjal semua ya. Ginjal tugasnya cuma satu, dia akan nyaring darah dan memproduksi urin. Berarti urin dialirin ke ureter. Nah, jadi tema dari upper tract biasanya cuma di ginjal dan ureter. Nanti semua akan dipooling, ditaruh di namanya kantung kemih atau bladder. Nah, itu tempat peralihannya. Nah, di bawah bladder atau kantung kemih, nah tuh masuk ke organ saluran kencing bagian bawah. Nah, saluran kencing bagian bawah sendiri juga cukup kompleks. Kalau wanita mungkin simpel banget, cuma ada pipa pendek, namanya uretra. Nah, mungkin Intan pernah ngalamin infeksi saluran kencing segala. Ya itu common banget di wanita. Kenapa? Karena uretra wanita pendek banget. Cuman paling 2-3 cm. Mungkin kalau Caucasian 3-4 cm. Jadi gampang pindah kuman, translokasi. Sebaliknya saya seorang pria panjang. Maaf, ada kayak belalainya. Gitu lihat ya. Kita punya batang penis dan lain-lain. Sebelum kita menjelaskan sebenarnya ada penyakit prostat atau lain-lain, sebenarnya fungsi dari prostat ini apa dulu sih, Dok? Biar kita ngerti dulu deh. Nah, tadi saya udah ngasihin sedikit, saya udah jelasin sedikit mengenai kedudukan anatomi prostat. Jadi prostat letaknya di antara kantung kemih dengan batang penis pria itu ya, tengah-tengah sini. Nah, di tengah prostat itu ada uretra kita, saluran kencing. Jadi kayak ngejepit gitu ya. Nah, prostat itu selalu dihubungkan dengan masalah kencing biasanya, tapi dia bukan organ buat kencing ya sebenarnya ya. Dia sebenarnya organ seksual pria. Dia cuma ada di pria doang, male specific organ sekali lagi. Nah, prostat ini fungsi buat apa sih? Dia kelenjar. Ya, dia kelenjar yang akan ngasilin cairan putih kental bau kaporit. Mungkin kalau kita keluarin pas lagi pas lagi seorang pria ejakulasi, trot gitu, about 90% of it ya, 90% lebih akan berasal dari prostat dan kelenjar sekitar. Ada namanya vesicle seminal. Jadi maksudnya ya whole kompleks dari prostat itu akan ngasilin cairan putih kental itu. Namanya semen. Itu sama sperma maksudnya? Beda. Nah, ini sebenarnya saya pengen ngomongin miskonsepsinya ya. Jadi sekali lagi pas kita ejakulasi yang kita keluarin adalah cairan semen atau mani bahasa medisnya. 90%-nya berasal dari prostat dan kelenjar sekitar. Nah, kalau sperma sendiri itu ada di dalam semen. Tapi proporsinya sangat kecil banget. Mungkin kurang dari 5%, rata-rata 2%. Jadi negligible, nggak akan kita bisa ngelihat. Kecuali pakai mikroskop ya. Dan sperma sendiri dihasilin dari biji, dari testis. Pernah dengar nggak testis ya? Ya. Testis, iya. Nah, testis kita tuh ada dua tuh. Fungsi utama testis ada dua juga. Pertama ngasilin sperma, tadi ya, kecebong. Ugat-ugat, ada sel khusus namanya sel Sertoli, dan ada namanya ngasilin hormon kejantanan. Pernah dengar mungkin testosteron? Jantanan? Ya, testosteron. Nah,
bikin cowok perkasa, ya itu namanya hormon testosteron. Itu dari biji kemaluan juga ya. Kanan dan kiri, buat sudah sel Leydig namanya ngasilin itu. Nah, jadi sekarang udah mulai agak paham ya. Jadi bahwa sperma dan semen itu tuh different things. Kesehatan prostat ini juga ternyata penting banget dong untuk ngasilin keturunan ya. Betul sekali. Prostat sekali lagi. Prostat dasarnya adalah organ reproduksi sebenarnya, seksual. Kebetulan tengah-tengahnya nyempil ada uretra. Jadi, nah kita masuk sekarang mengenai kelainan prostat. Itu dia. Biasanya kan ada aja permasalahan ya dok ya. Nah kalau di prostat ini biasanya permasalahannya apa aja? Nah biasanya yang paling sering temuin ya, mungkin ada di banyak di sehari-hari ya. Paling sering pernah dengar namanya pembesaran prostat begini. Ya, prostatnya bengkak. Oke, prostat. Ada pasien ke saya punya prostat dok. Saya juga punya, saya bilang. Semua pria punya prostat. Ada masalah atau tidak itu different things ya. Oke. Biasanya masalah prostat cuma dua, entah dia membesar atau kedua namanya cancer prostat. Ini dua hal berbeda ya. Pembesaran ya terkait sama si prostat sendiri. Ya, kalau prostat besar ya secara logika dia akan ngompres kan uretra tengahnya. Jadi ganggu kencing kan. Tapi itu nggak ngejamin. Ya, kencingnya dia keganggu. Nanti biasanya kan nimbulin gangguan kencing. Nah, gangguan kencing itu bahasa medisnya LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms. Macam-macam, ada kencing malam, sering kencing, sulit nahan kencing jadi ngompol, kemudian kencing perlu ngeden, kencing keputus, kencingnya nggak lampias, kemudian kalau kencing jadi lemah, pancaran, sama terakhir udah buka celana, sulit tuh buat kencing. Biasanya waktu 5-10 detik buat mulai. Nah, oh, jadi ada delay gitu ya? Itu nama gejala prostatismus zaman dulu ya, atau kita ngomong LUTS, LUTS namanya. Nah, tapi saya pengen ngomong ini juga, orang selalu selalu mengcompare bahwa, saya prostatnya besar nih, pasti kanker. Itu tuh different things sekali lagi ya. Oh, jadi prostat membengkak itu belum tentu cancer? Cancer adalah cancer sendiri. Kalau prostat bengkak sendiri, itu dua hal berbeda. Bisa aja prostat bengkak jadi cancer. Justru sering saya temuin malah ya prostatnya normal, tapi cancer. Itu sering banyaknya ya, jadi lihat. Nah, ini pesan juga nih nanti buat teman-teman, mungkin seorang pria atau mungkin punya bapak, punya kenalan di atas 50 tahun, wajib cek pemeriksaan darah tuh setahun sekali. Namanya PSA. Itu untuk mengecek ada kemungkinan kelainan prostat atau tidak? Ya, namanya PSA total. Jadi nama total PSA namanya prostat specific antigen. Kenapa harus di usia berapa tadi 50 tahun? Karena emang magic numbernya ya dari penelitian sih, gue boleh ngomong ya. Biasanya di atas 50 itu usia peralihan tuh udah mulai, bukan turun mesin ya, intinya dia mulai berubah lah, prostatnya mulai berubah sifat, nambah besar, atau ada risiko jadi kanker. Tapi penyebab prostat bisa membengkak ini sendiri tuh apa sih dok penyebabnya? Ini pertanyaan menarik juga. Biasanya prostat tumbuh tuh dari stimulasi tadi hormon kejantanan, testosteron. Dan jadi saya pengen ngomong bahwa sebenarnya yang disalahin bukan kondisi testosteron pasien yang terlalu tinggi, maksudnya ada pasien yang testosteronnya tinggi atau apa, tapi lebih ke sel prostatnya sendiri. Ya, itu mungkin lebih sensitif terhadap stimulasi dari si testosteron dari yang dipunya si pasiennya begitu. Tapi dok kalau kegiatan atau kehidupan seksual itu ada nggak sih, maksudnya yang bisa mempengaruhi sampai akhirnya prostatnya membengkak, ada kelainan, atau justru malah kalau misalnya ada penyakit kelainan prostat mempengaruhi kehidupan seksual, itu ada hubungannya? Oke, saya pengen ngomong bahwa ejakulasi seharusnya tidak berhubungan dengan pembengkakan prostat. Prostat gede atau apa, itu bukan masalah dari ejakulasi. Tapi ejakulasi itu yang bagus pada dasarnya. Dia efeknya protektif buat prostat. Buat kanker tapi. Nah, tadi sudah bilang ya, pembesaran dan kanker dua hal berbeda. Nah, jadi intinya kalau orang banyak ejakulasi, ini per penelitian saya ngomong ya, ejakulasi efeknya bagus buat mencegah kanker prostat. Jadi tapi agak ekstrim. Di penelitiannya dibilang orang lebih dari 21 kali ejakulasi dalam seminggu. Jadi itu almost 5 times itu a week ya, hampir tiap hari sebenarnya. Itu akan nurunin risiko kanker prostat sampai 30%. Seandainya nih, sampai ada seseorang yang punya kelainan prostat, itu bisa mempengaruhi kehidupan seksualnya? Basically bisa. Basically tadi saya sudah bilang bahwa prostat organ seksual. Terutama biasanya terimpert adalah masalah ejakulasi, salah satunya ya. Gangguan ejakulasi. Dan pada beberapa penelitian juga kondisi radang atau infeksi prostat namanya prostatitis, atau kondisi pembesaran prostat juga bisa direlasikan dengan peningkatan risiko gangguan ereksi. Nah, karena basic lagi prostat adalah organ seksual. Kalau untuk mendiagnosis prostat membengkak tadi bisa melakukan tes darah, tes fisik ya dok ya? Iya, sama tadi ultrasound, at least minimal banget ultrasound, sama cek PSA pesannya tadi. Paling penting adalah cek PSA. Ya, bapak saya kanker prostat, jadi saya sangat concern sekali.
Nah dok, kalau misalnya ada orang sudah terlanjur terdiagnosis pembengkakan prostat atau ada kelainan prostat, ini gimana dok cara nanganinnya biasanya? Ada treatment tersendiri kah atau pengobatan khusus atau seperti apa? Nah, sebelum pengobatan kita harus diagnosis dulu ya. Biasanya pasien ke kita udah ada gejala, ke dokter mah pasti biasanya ada gejala. Apalagi di Indonesia ya, di mana primary care kita nggak butuh jalan. Rata-rata dengan gejala kencing tadi something-nya, kita akan melakukan namanya pemeriksaan ultrasound tuh. Most basic thing tadi saya udah bilang, jadi saya ngelakuin ultrasound, nanti kita lihat, saya selalu ngomong pasien, volume prostat, ukuran by sizing, dan bentuknya. Jadi ada bentuk prostat tertentu yang bisa ganggu kencing lebih hebat lagi. Ada misalnya dia menonjol. Dan ultrasound biasanya kelihatan ya. Itu kita akan tahu ya. Kemudian kita juga lihat seberapa parah nih si prostat ini ganggu kencingnya. Ada pemeriksaan khusus namanya tes pancaran kencing. Mungkin kalau pernah dengar pemeriksaan rekam jantung. Nah kalau urolog konyol rekam kencing. Jadi kita nungguin pasien kencing. Nanti kita lihat aja kencingnya gimana. Dari grafiknya nanti kita nilai secara angka. Nanti kita bisa nilai separah apa. Dan terakhir pemeriksaan paling penting PSA. Balik. Iya itu apa sih dok? PSA periksa darah. Ya, PSA total, prostat specific antigen. Kalau nanti nentuin alur tata laksana kita, misalnya PSA tinggi ya kita akan mikir ke arah cancer sampai ke bukti tidak. Kalau jinak ya banyak pilihan gitu. Iya, oke. Jadi memang itu untuk diagnosisnya dulu ya. Nah nanti setelah ternyata terdiagnosa ada nih kelainan atau pembengkakan, itu biasanya pertama kali hal yang dokter sarankan apa dok? Nah kalau pembengkakan kita pastikan sekali lagi PSA-nya tinggi atau tidak. Kalau tinggi kita akan buktikan ini jinak atau ganas. Nanti macam-macam, ada bisa MRI, kemudian kalau perlu biopsi dan lain-lain. Nah kalau beruntung ternyata jinak, nah kita masuk namanya pembesaran prostat jinak atau BPH atau BPH bahasa medisnya. Benign prostatic hyperplasia, pembesaran prostat jinak. Nah untuk BPH banyak sebenarnya treatment yang kita bisa berikan. Selalu pasti dimulai dengan obat. Sebenarnya sih sebelum obat lifestyle changing dulu ya. Atur pola minum, habitnya dikurangin. Kalau di obesitas kita kurangin juga berat badannya. Karena semua tuh correlate ya. Orang minum kopi, teh, alkohol, coklat tuh bisa promote gangguan kencing juga ya. Gitu, maksudnya jangan terlalu banyak ya? Ya mungkin kalau pasiennya cukup berat gejalanya kita sarankan buat avoid. Avoid itu bukan terlalu banyak ya. Ada pasien nawar jadinya ya. Saya cuma bilang avoid. Setelah mau stop atau kurangin ada pasien nggak minum kopi, migrain, ya saya bilang avoid aja kalau bisa ya. Itu lifestyle changes dulu pertama pasti. Ya kedua baru mulai masuk obat. Nah selalu mulai dengan obat. Jangan datang operasi, jangan begitu ya. Walaupun saya surgeon ya. Ya diciptakan obat ya karena emang dibuat dinilai dulu ya. Oke, prinsip dasar obat buat prostat ya, buat masalah kencing akibat masalah prostat cuma 2 rata-rata ya. Cuma 2, siapa yang ngomong. Sebenarnya ada yang lain, cuma 2 bisa dipakai. Obat buat melancarkan kencing, sama ada obat buat mengontrol ya. Semoga bisa ngecilin prostatnya ya. Nah, obat pertama obat membuat melancarkan kencing. Nah, ada golongan khusus namanya alpha blocker ya golongannya. Nah, obat-obat ini pada dasarnya akan membuat rileks di bagian urethra pasien tadi yang kegencet sama prostat sama daerah katup. Tapi intinya ada bagian yang akan rileks di situ, di katup kencing dan bagian urethra pasien. Ini efek samping dari obat ini salah satunya yang paling sering menggangguan ejakulasi. Ya, gangguan ejakulasi. Saya ngomong gini. Orang sering salah bahwa orgasme dan ejakulasi itu hal yang berbeda sebenarnya. Sebentar dok, gimana Pak? Orgasme dan ejakulasi itu 2 hal yang berbeda. Ini menarik. Menarik. Orgasme dan ejakulasi 2 hal yang berbeda. Bedanya? Nah kita ngomong mengenai fase seksual dulu ya. Fase seksual biasanya selalu dimulai dari libido, hasrat. Kemudian kalau di pria ada ereksi. Nanti kita masuk ke puncak kenikmatan namanya orgasm. Orgasm itu benar-benar proses di otak, persepsi nikmat. Gitu lagi enak begitu. Maaf ya ini kita persepsi di otak ya enak begitu. Dan nanti kita masuk ke aktivitas selanjutnya. Kalau di wanita mungkin stop di orgasme, kalau di pria akan masuk ke fase ejakulasi. Fase emisi, fase keluarnya itu ya. Nah, sebenarnya ejakulasi itu bisa terjadi ya karena ada menutupnya katup kencing di bagian dalam sama konstrik di urethra itu tuh. Jadi supaya dia bisa maju ke depan gitu ya. Nah, obat-obat golongan alpha blocker ini memang ada side effect di situ. Ya, per literatur mungkin bisa sampai 65%, ya ada tuh di buku-buku. Ada beberapa obat mungkin lebih lower, tapi intinya dia bisa mengimpert ejakulasi pasien, obat yang lancarin kencing ini. Kebayang ya? Jadi kencingnya lancar, tapi ada gangguan ejakulasi. Dia orgasme tapi nggak dikeluarin ke depan, namanya ejakulasi retrograde. Itu bisa mengurangi kenikmatan si pria sendiri atau? Saya pengen ngomong lagi, sexual pleasure dan orgasm itu berbeda. Saya sebagai dokter, saya concern banget mengenai sexual perception pasien. Ada sering menganggap bahwa ejakulasi itu bagian dari orgasm dia. Sebenarnya itu berbeda, kebayang ya. Orgasm adalah orgasm, ejakulasi adalah ini.
Jelas kalau dia mempengaruhi sexual pleasure orang ya, it's very subjective. Saya nggak bisa ini. Ada pasien saya yang udah saya minum obat tersebut terus nggak keluar, oke nggak apa-apa, yang penting as long kencing saya lancar. Cuman at some patient mungkin yang cukup muda, let's say 50, 50 something atau late 40s, lah itu katastrofik bagi mereka lah. Dia minum obat nggak bisa keluar. Jadi kayak merasa ada sisi kejantanannya yang mungkin ya. Nah yang paling penting pasien selalu nanya ke saya, obat-obat prostat diminum per kapan? Nih ada pasien dikasih udah ke urolog, kemudian dikasih obat, terus balik lagi datang, dok saya udah minum obat kok nggak sembuh-sembuh. Nah saya pengen ngomong bahwa obat prostat nggak nyembuhin, sifatnya lebih ke kontrol. Makanya they have to take them all the time. Sama juga dengan obat tadi yang 5-alpha reductase inhibitor, juga biasanya akan minum agak panjang, bisa long life. Biasanya baru ada efek sekitar 6-12 bulan. Itu batas bawahnya. Selalu orang nanya ke saya, sampai kapan dok saya minum? Saya biasa ngomong, ini kayaknya akan minum bisa seumur hidup, Pak. Biasa akan ngomong kayak gitu. Nah, masuk pertanyaan selanjutnya, obatnya bahaya nggak? Pasti nanya kan? Iya, makanya kalau seumur hidup tuh gimana dok? Kan takutnya terkena malah kemana-mana. Ginjal lah. Iya, ginjal. Ada masalah ginjal, masalah hati, jantung. Obatnya aman kok biasanya ya. Biasanya aman, sekali lagi nggak ganggu macam-macam, tapi dia bisa mengimpact sexual quality. Itu kan pasti jadi concern seseorang juga kan dok ya, apalagi kalau usianya masih agak cukup muda. Ini artinya, tapi ada solusi lain nggak nih dok, selain misalnya harus konsumsi obat dalam jangka panjang yang ya udah ngeganggu akhirnya kehidupan seksualitas dia dan pasangan, ada solusi lain? Nah sebenarnya ada solusi. Nah itu yang jadi momok kita juga sebenarnya. Jadi buat pasien-pasien, saya ngomong ke pasien ya, buat pasien-pasien yang tidak bisa minum obat, misal alergi to that drugsnya, ada alergi, ada efek samping nggak bisa dihandle, hidung mampet paling sering atau apa. Kemudian pasien-pasien yang tidak mau minum obat tadi karena mungkin kepatuhan yang nggak baik atau sexual things yang diganggu, atau gagal pengobatan. Gagal pengobatan. Jadi kan saya bilang obatnya ngontrol, ya, jadi selain dikontrol ada chance juga digagal kan. Itu dibuktikan nanti dengan pemeriksaan, tes pancaran, gejala dan lain. Nah tadi buat pasien tidak mau, tidak bisa atau gagal pengobatan, ya mungkin kita bisa dengan macam-macam yang lain tadi ya, tapi rata-rata seperti itu, kalau pengobatan macam-macam. Biasanya kita bisa mikir buat rencana operasi surgical. Nah, jadi surgical kita bisa pertimbangin tuh buat pasien-pasien yang kayak tadi. Nah, surgical sendiri macam-macam ya, caranya macam-macam. Dulu sebelum ada obat-obatan yang keren-keren ini, semua dioperasi ya. Mungkin zaman guru-guru saya banyak dioperasi dulu ya sebelum ada obat ini. Tapi benar-benar obat ini mengurangin banget operasi. Nah, obat jenis terapi yang paling sering dilakukan tuh terapi definitif kita ngomong ya, itu adalah ngebuang prostat. Ya, prostatnya kita buang sebanyak-banyaknya. Paling sering diteropong. Mungkin kalau intern pernah dengar ada operasi kerok prostat atau belum pernah. Jadi kayak jadi salah satu tindakan definitif yang sering dilakukan adalah TURP. TURP atau transurethral resection of the prostate. Jadi dikerok prostatnya, dibuang. Jadi supaya nggak ya diangkat, tapi diangkat lewat teropong ya. Jadi dibuang sebanyak-banyaknya. Saya nggak ngomong keseluruhan, tapi sebanyak-banyaknya kita buang. Bisa pakai laser atau alat kerok biasa, bisa juga ya. Itu tindakannya terapi definitif. Nah, orang ini biasanya akan mendapat instantly. Misalnya dari pasien nggak bisa kencing, kita buang langsung bisa kencing, tuh bisa enak gitu. Wah, langsung terus. Tapi ada side effect di sini. Tindakan definitif biasanya akan menghancurkan prostat bersama struktur sekitarnya tuh, pertama katup buat ngasilin ejakulasi. Jadi pasien-pasien yang mau melakukan tindakan ini harus well aware, dia harus tahu persis bahwa dia nggak ada kepentingan untuk ejakulasi. Termasuk punya keturunan ya berarti? Ya, kalau ejakulasi kan ngasilin keturunan, dia tetap bisa buat keturunan, tapi bisa dengan assisted, dengan bayi tabung, karena nggak ada yang dikeluarin lagi, cairan maninya mostly akan hilang atau akan masuk ke dalam, namanya ejakulasi retrograde. Nah di sini mulai jadi bingung kan, aduh buat pasien-pasien yang ada kepentingan gimana nih ya supaya presiden. Nah sekarang mulai ada nih terapi baru ya, ini udah FDA approved dari 2015, ada namanya Rezum. Ya. Nah itu terapi model apa dok? Rezum ini, nah kalau kita balik ke fundamentalnya, kalau tadi terapi definitif itu ngancurin, ya destruktif, hilangin, hancurin sebanyak-banyak supaya, nah kalau ini tembaknya preservasi, prostatnya tetap ada tapi ngecil. Kebayangnya, jadi shrink the prostate. Jadi prostatnya kan ngecil, ya diharapkan kencingnya lancar dan keluhannya membaik. Nah, konsep dasar Rezum sebenarnya mulia begitu, mempertahankan struktur prostat senormal mungkin dan katup-katupnya tapi ngecilin, dibikin ngecil secara aktif ya. Ya, untungnya ada pilihan ini ya. Nah. Jadinya pasien bisa memilih juga dan lebih lega dengan side effect lain-lainnya gitu. Betul. Okay. Jadi buat yang ada pertimbangan khususnya ini bisa jadi pilihan.
Saya boleh ngomong sebenarnya sekali lagi resume bukan segalanya. Tetap kita stick by the rule. Resume akan jadi penyembatan antara obat dengan tadi tuh operasi yang much more invasive. Bisa dengan kerok ataupun laser. Di tengah-tengah ada si resume ini ya. Nah, jadi dia tuh pakai uap panas. Oh, jadi proses resume ini terapinya dengan uap? Ya, jadi basically resume itu nama medisnya ya, water vapor therapy basically. Oh, water vapor therapy. Jadi maksudnya apa sih? Biasanya bingung. Nah, datang pasien ke saya, dok, saya mau tuh yang disuntik-suntik, ditiup-tiup. Oke, basically emang benar, it's simple. Jadi gini, resume itu sebenarnya konsep buat resume sendiri tuh udah ada dari puluhan tahun lalu. Jadi orang kan berpikir kayak gini, pakai obat begini, operasi begini, gue gimana serba salah kan? Nah, orang sebenarnya ada namanya minimal invasive terapis namanya ya. Jadi yang lebih minimal invasif dibanding kerok-kerok tadi, yang bisa mempertahankan tetap prostat. Zaman dulu ada namanya TUMT, ada tuna segala, tapi biasanya recurrency-nya efektivitasnya nggak begitu bagus. Karena dia nggak ngecilin prostat dengan cukup baik gitu. Nah, orang mulai pinter nih, gimana ya supaya dapat area of damage-nya besar. Nah, akhirnya dia gunain konsep uap panas tadi. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh disuntikin pakai bukan disuntik, ditusuk pakai logam panas atau dipanasin dari luar. Sifatnya namanya konduktif. Jadi yang hancur ya bagian yang kena bagian yang panasnya. Nah, dengan teknologi uap, nah ini orang American lagi ya, dia dengan masukin uap, dia akan lebih rata gitu. Makanya angka keberhasilannya, efektivitasnya lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Jadi resume tuh basically sama, saya pengen ngomong lagi ngelurusin, resume tuh tetap tindakan operatif ya, di tindakan operatif, tapi sangat cepat banget saya boleh ngomong, minimal. Berapa lama sih dok pengerjaannya? Pengerjaannya boleh jujur ya, tadi pagi saya baru ngerjain, cuma 2 menit. 2 menit? Udah langsung sembuh? Enggak, saya ngomong. Saya kayak langsung ngerasa lebih baik gitu? Atau? Nah, saya pengen ngomong sekali lagi, nah resume adalah tujuannya preservasi. Nah, kalau Intan bilang tadi, habis di resume langsung sembuh, saya ngomong enggak ya. Resume gini, tujuannya preservasi, tetap punya prostat dan prostatnya nggak langsung hilang. Nah, jadi saya ceritain dulu prosedurnya ya. Jadi resume itu tetap tindakan operatif, tindakan cepat banget. Pasiennya ya biasanya dibiusnya mungkin bobo biasanya kayak orang. Saya nggak ngomong general anesthesia, tapi lebih ke sedasi kita ngomong, mungkin kalau di endoskopi, kalau pernah menurut kayak gitu. Nanti ada alat tuh masuk camnya ke lubang kencingnya. Kita langsung identify bagian prostat mana yang gede. Nanti kita tusuk gitu. Ya ada gunnya khusus, yang masuk ke dalam situ. Nanti disuntikin langsung uap panas ke dalam situ. Sekitar 9 detik ya, bagian uap panas. Nah, yang perlu saya jelasin adalah resume nggak instan hasilnya. Itu ya. Dibilang 2 menit langsung enak, nggak begitu. Semua butuh perjuangan. Setuju ya, semua butuh perjuangan. Nah, jadi ketika kita suntikin sendiri, uap panasnya itu akan ngematin sel prostatnya, tapi nggak hilang prostatnya. Kebayangin, prostatnya alih-alih akan bengkak dulu biasanya. Makanya ada gangguan kencing dulu yang hebat. Nah, karena orang post resume biasanya akan disarankan pakai kateter buat certain times ya, tergantung volume prostatnya. Itu ya. Nah, jadi saya pernah ngomong resume gak instan. Ketika dikecilin, sel prostatnya mati, dia akan takes time buat jadi ngecil. Nah, rata-rata dari pengalaman saya dan literatur, biasanya 2 minggu pasca resume, pasien udah mulai ada improvement, perbaikan ya. Jadi biasanya pakai kateter sekitar 5 hari sampai 7 hari pasien. Kemudian nanti 2 minggu mulai ada improvement, nanti rata-rata di minggu keempat. Nah, tuh pasien biasanya udah mulai gue enak banget dok gitu. Feels like a new man gitu ya. Kencing malam mulai berulang, mulai berkurang dan macam-macam. Setelah 1 bulan. Kenapa? Karena 1 bulan udah mulai itu ada pengecilan di prostatnya. Jadi after 4 weeks biasanya udah mulai pengecilan. Sampai sekitar 3 bulan pasca resume itu baru tuh mulai ngecil maksimum. Oke, jadi ada jeda, ada prosesnya. Nah, jadi pengen ngomong kalau mau padanan, resume tuh kayak operasi plastik orang Korea kan, sembab-sembab. Oh iya, sembab dulu. Tapi kemudian cakep kan? Cantik ke situ dan ganteng ya. Targetnya adalah resume. Nah, pasien saya rata-rata setelah sebulan post resume, nanti saya akan cek flow-nya segala. Biasanya ada pengecilan banget tuh prostatnya. Rata-rata per literatur sekitar 30% dari volume awal, tapi mungkin di klinis saya lihat sehari bisa sampai 40%, sampai dekat-dekat 50% ngecil nih, bayangin ya. Itu benar-benar jauh, signifikan banget, dan itu udah cukup buat ngelancarin kencing. Dan setelah sebulan, kalau saya pribadi ya, rata-rata 1 bulan saya mulai stop obat. Nah, itu kata kuncinya. Berarti beriringan dengan obat dulu ya selama proses. Betul, jadi selama proses sebulan saya tetap masukin obat. Pasien-pasien yang saya resume biasanya udah alma mater pengobatan. Jadi datang ke saya minta resume nggak ada obat, biasanya saya kasih obat dulu. Jadi jangan konyong-konyong minta resume ke saya, nggak ada apa-apa. Jadi resume saya selalu by the book. Jadi pakai obat dulu, kita respon pengobatan, dia ngerasain efek samping obat, dia ngerasain ketergantungannya, baru deh kita mikir resume gitu.
Jadi kebayangnya karena resume juga ya akan itu nyaman, itu enak, tapi butuh dia butuh mengerti gitu maknanya gitu ya, dia pakai kateter buat apa sih gue gitu ya. Jadi ada edukasi juga ke pasien ya dok ya. Iya. Tapi perlu berulang nggak dok? Nah itu pertanyaan bagus. Setelah sekali resume nih perlukah berulang? Nah itu siapa yang ngomong juga ya, resume pada dasarnya ngecilin. Oke, kalau prostatnya gede banget masuk akal nggak buat ngecilin? Sebenarnya nggak masuk akal ya. Volume prostat normal pria itu rata-rata 25-30 ml. Di atas 30 kita anggap boleh besar. Nah, makanya resume dipakai di 30 ml sampai 80 liter biasanya. Itu yang disarankan. Kenapa kalau 80 ya? Angka keberhasilan bukan angka keberhasilan. Angka residifnya, recurrence-nya pasti lebih tinggi lah dibanding ini. Nah, per literatur saya ngomong lagi berdasarkan penelitian, kalau kita ngerjain resume di 30-80 meter, itu angka kegagalan atau retreatment rate itu cuma 4,4%. Wah, jadi 100 orang, ada 4 orang yang cuma butuh pengulangan dalam 5 tahun. Itu 5 tahun. Itu penelitian baru 5 tahun ya, karena resume 2015, FDA approve, penelitian 5 tahun baru 5 tahun. Nah ini sebenarnya comparable-nya mirip juga dengan, mungkin kalau ada krok prostat tuh sekitar 5-7% kalau kita lihat di literatur, tapi mungkin kalau krok kan volumenya juga disperse ya, ada ratusan cc segala. Nah pertanyaan akan muncul, nih kalian disiapkan, buat pasien-pasien prostatnya gede, boleh nggak dok di resume? Nah itu ya, oke, saya ngerjain jujur pasien di atas 80 cc saya kerjain resume, tapi at his concern ya, saya akan jelasin bahwa tetap pilihan utama adalah laser. Kalau saya biasa ngerjain laser dengan enuklasi laser namanya, enuklasi prostat, atau mungkin dengan krok prostat. Nah tapi buat pasien-pasien sekali lagi ada kepentingan. Ya saya nggak akan merenggut itu lah. Misalnya ada pasien saya 49 tahun, 50-an tahun, gagah segala, masa saya buang. Nah, biasanya saya akan, kalau dia mau resume dengan volume yang besar, saya akan jelasin, ini akan sedikit lebih lama dan akan berjuang ya dibanding orang yang normal. Akan take time buat peradangannya, buat kateter waktunya lebih lama. Tapi alhamdulillah sih sampai detik ini, alhamdulillah main bagus sih ya, main bagus. Nah tapi emang angka retreatment rate-nya mungkin akan lebih tinggi. Nah masuk ke pertanyaan selanjutnya, dok abis itu saya boleh di resume lagi nggak? Sebenarnya boleh aja. Sekali lagi ya, kalau once prostatnya udah ngecil, sampai yang batas maksimum udah jadi 34%, pasien saya misalnya dari 100 turun ke 70 atau 60 ml, ya kemudian nanti bilang mau resume, ya sebenarnya silakan aja kan, masih ada prostatic growth yang bisa kita reduce lagi. Dok, berarti sebelum tindakan resume ini sendiri ada yang harus dipersiapkan nggak sih oleh pasien yang mau melakukan tindakan? Oke, basically sekali lagi ini bukan operasi yang heboh banget, ya, minim banget risiko buat baik risiko seksual maupun risiko overall perdarahan, nyeri dan lain-lain, masuk paling minimum dibanding yang lainnya. Persiapannya sendiri kayak persiapan standar operasi basically ya, karena dibutuh pembiusan biasanya harus dicek jantung, paru segala bagusnya ya, dicek juga. Dan seandainya ada pengencer darah, nah nih trik ini, dok saya minum pengencer darah, di stop nggak? Kalau dari saya hukumnya kalau bisa saya bilang makruh ya, kalau bisa di stop deh ya, pengencer darah kalau bisa di stop. Walaupun teoretiknya bisa dipakai buat pasien-pasien dengan under pengencer darah ya, under blood thinners bisa kita pakai. Tapi kalau bisa di stop tuh tadi stop pengencer darah ya. Sama persiapan tadi, sama cek PSA yang penting menurut saya ya. PSA, karena saya nggak akan melakukan resume ya pada pasien-pasien yang PSA tinggi dan tidak terbukti dia non cancer, bayangin. Jadi saya akan ngerjakan pasien-pasien yang benar-benar non cancer, jadi yang bukan kanker prostat. Nah itu yang harus dipegang PSA gitu. Basically tapi persiapan khusus nggak ada banget. Oke, iya, berarti memang cukup simple ya pengerjaannya ya dok ya. Iya. Dokter ada pesan-pesan nggak yang mungkin mau disampaikan ke sobat DRV? Ini mungkin yang sudah terkena kah atau mungkin yang belum, supaya tidak terkena, boleh silakan dok disampaikan. Oke, nah buat closing, mungkin saya pengen kasih tahu tadi ya bahwa prostat yang paling penting di usia 50 tahun ke atas wajib cek PSA. Ya, setahun sekali dari darah, simple things, lakuin sekali. Jangan sampai ketahuan udah kanker, ya udah late ya. Ya, kemudian buat pasien-pasien yang udah ada gejala terkait kencingnya, terutama di pria ya, pasti kalau masalah kencing di pria kita akan salin prostat. Yang mulai lifestyle changing, kalau ada alkohol, coffee, ada tea, ada coklat, itu ya di avoid.
Saya nggak terserah mau stop atau kurangin, ya itu salah satu banget ya. Dan cari urolog segera dan konsultasikan. Nah mengenai terapi tadi saya udah bilang selalu mulai dari obat dulu. Ya, selalu mulai dari obat, kontrol, dicek dulu pasien thoroughly ya, dicek, ditarik bener persepsi seksual pasien. Nah itu penting ya, karena persepsi seksual itu hak pasien. Jadi kita akan lihat dikasih obat gimana toleransinya, apakah dia patuh, apakah dia ada side effect tentu yang nggak bisa dia hoop ya. Nah baru kita ngomong nanti baru ranah operasi. Nah saya pengen ngomong di awal, saya udah cerita di awal tadi, operasi ada yang sifatnya definitif, ya agak invasif, dikerok, walaupun nggak ada sayatan ya, tapi ya dibuang dari sifat destruktif. Nah ada lagi yang tadi di tengah-tengah yang paling saya boleh ngomong yang paling baru yang most recent adalah rezum tadi. Jadi rezum itu bisa jadi alternatif, saya boleh ngomong ya. Dia bisa menggantikan atau bisa menyebatani antara obat dengan terapi definitif. Karena tujuan tadi bagi pasien-pasien yang ada kepentingan khusus sekali lagi terkait masalah seksual yang biasanya kan terimpaired dengan terapi tadi ya, yaitu bisa mempertimbangkan rezum. Tapi saya pernah ngomong di awal bahwa rezum nggak segalanya ya. Tetap pasien-pasien yang cukup besar prostatnya, yang nggak ada kepentingan khusus terkait seksual, ya kita akan ngomong terapi definitif. Sekali lagi ya, bisa kerok prostat ataupun tadi laser prostat. Itu sih paling pesan. Siap, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ya semuanya yang udah nonton ini. Dokter makasih banyak atas waktunya, informasinya, ilmunya luar biasa banget. Makasih. Sobat DRV makasih banyak udah nonton. Jangan lupa nonton terus episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Bye-bye. Bye-bye. Makasih semuanya ya.